teman-teman, kita bertemu kembali. Pasti banyak teman-teman yang menunggu sambil bertanya-tanya, gimana tanaman cabenya setelah melampaui masa-masa cuaca yang kering dan temperatur udara sangat tinggi. Ya, mungkin tadi sudah lihat di cuplikan video di awal-awal video ini bahwa tanamannya kondisinya baik itu tanaman cabai yang sudah besar ataupun tanaman yang baru pindah tanam ya. Dan kemudian juga ada cabai rawit, cabai keriting dan cabai besar, semuanya tumbuh dan subur kondisinya ya. Nah ini pasti karena penyiramannya baik ya. Tapi tidak demikian halnya ya. Ada trik atau tips yang harus kita lakukan untuk memperoleh kondisi yang sebaik ini. Kebun kita yang ada di lokasi yang lain, yaitu di Warsaw Farm, kebun durian Warsaw Farm, sekitar setengah jam dari kebun saya di sini. Tanamannya selalu disiram 2 kali 1 hari dengan baik, tetapi karena situasinya di mana pada siang hari sangat terik, sampai 35 derajat Celcius, tanamannya juga menderita, tidak sebaik tanaman-tanaman yang ada di kebun gadok ini. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana caranya. Caranya adalah sangat mudah. Kita aplikasikan material atau zat yang disebut dengan super absorbent polymer atau SAP, kita letakkan di media tanam. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah dia menjadi tandon cadangan air untuk tanaman kita. Ya. Kok bisa begitu? Ya, karena SAP atau super absorbent polymer ini dia mampu menyerap, memegang bobot air kira-kira 400 kali dari bobot atau massa serbuk SAP itu sendiri. Ya. Sehingga pada saat dibutuhkan, SAP yang tadi sudah kita letakkan di media tanam, dia akan mengeluarkan air ke akar-akar tanaman kita. Nah, caranya itu ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah tanaman kita taburkan ya kira-kira setengah sendok makan atau 1 sendok teh di sekitar batang, sekitar akar, kemudian kita siram sehingga nanti air yang tadi kita siram secara harus kita siram banyak akan tersimpan di dalam atau dipegang oleh SAP tersebut. Nah, cara yang kedua adalah saya memiliki gelas ukur 2 liter. Ya, ini sekaligus menjelaskan berapa takarannya. Kita isi air ya. Jadi gelas ukur 2 liter air, kita masukkan 2 sendok makan SAP. Kita biarkan setengah jam agar air tersebut diserap oleh SAP tersebut. Ya. Kemudian nanti akan menjadi agar-agar seperti podeng. Ya. Nah, kemudian itu yang kita aplikasikan di permukaan media tanam di polybag. Dan tentu saja jangan lupa kita juga harus melakukan penyiraman secara rutin ya, karena apabila airnya sudah keserap dan kita tidak menyiram, maka fungsi dari tandon itu juga tidak berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Dan ini tidak permanen ya, karena setelah kita aplikasikan mungkin
setiap 3 minggu kita harus berikan lagi dengan kondisi yang sama, karena SAP itu nanti akan larut di dalam media tanam, sehingga perlu kita tambahkan agar fungsi yang kita harapkan, yaitu memberikan cadangan air, itu akan berjalan secara baik. Ya, karena jumlahnya sedikit. Misalnya 2 liter air yang kita berikan 2 sendok makan SAP itu bisa kita aplikasikan untuk 400 sampai 600 tanaman. Nah, yang penting lagi adalah karena kita memberikan air yang secara kontinu, kita harus lakukan sterilisasi pada cairan air tersebut. Ya. Nah, caranya untuk tiap 2 liter air, yang saya lakukan adalah saya tambahkan 1 sendok teh Bisma PK, sehingga airnya itu menjadi steril, sehingga jamur-jamur yang ada di dalam tanah tidak akan bangkit merusak tanaman kita. Nah, sangat simpel bukan? Dan mungkin ini juga bisa diterapkan pada tanaman cabai yang tidak di polybag, yaitu mungkin yang dengan menggunakan mulsa. Kita lakukan hal yang sama, sehingga pada musim kering yang sangat parah, sangat panjang, bisa tetap membuat tanaman kita hidup. Demikian juga, kita juga harus lakukan hal yang sama apabila kita melakukan pindah tanam. Biasanya petani pada situasi di mana kekeringan, panasnya tinggi, memilih untuk tidak melakukan pindah tanam, ya, karena tingkat kematian, risiko kematiannya sangat tinggi. Nah, tapi dengan menggunakan SAP, Super Absorbent Polymer, ini bisa kita lakukan ya, dengan cara yang sama, mungkin jumlahnya lebih sedikit. Jadi 1 sendok teh itu untuk 2 tanaman. Karena saya menanam 2 pohon dalam 1 polybag ukuran 40, maka saya berikan 1 sendok teh untuk 2 tanaman. Nah, sebaiknya itu kita lakukan pada sore hari, di mana nanti airnya juga tetap bisa mengairi, memberikan air kepada akar pada malam hari, sehingga keesokan harinya tanamannya tidak layu karena semalaman tidak kena panas yang tinggi. Tapi juga jangan lupa bahwa sebelum kita pindah tanam, media tanamnya harus kita siram dengan air yang cukup. Kita pindahkan tanamannya, kemudian baru kita aplikasikan SAP. Nah, demikianlah tips dari saya ini. Kemudian yang menarik adalah setelah kita melakukan evaluasi bahwa dengan metode hipoh ini ternyata cukup solid, bahwa tanaman yang ditanam secara rapat itu tetap produktif ya, dan bisa menghasilkan cabai, karena kita bisa mengatasi penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit akibat jamur, dan juga kita juga berhasil untuk mengalami bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan baik di musim hujan maupun di musim kekeringan seperti ini. Tapi ada satu hal lagi yang menarik yang mungkin akan saya presentasikan di video yang berikutnya. Nah, teman-teman mungkin melihat bahwa tanamannya bisa hidup secara baik, jumlahnya banyak, sehingga dalam satuan luas yang sama kita bisa menanam tanaman cabai 10 kali jumlah tanaman apabila kita tanam di lahan dengan cara tanam yang tradisional. Nah, yang akan saya sampaikan pada video yang berikutnya adalah
bagaimana kita mengoptimalkan bobot produktivitas cabai per tanaman. Jadi kalau nanti kita memiliki jumlah tanaman yang lebih banyak dibandingkan metode yang biasa, dan kita bisa menghasilkan cabai per tanaman dalam bobot yang optimal, maka hasil yang akan kita capai itu akan berlimpah. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat oleh teman-teman. Terima kasih.